Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mubinka bareng gue Inka. Jadi sekarang gue mau nge-review sebuah film. Bisa dikategoriin nih filmnya masuk genre horor masuk, thriller bisa, misteri juga bisa, dan baru tayang kemarin tanggal 11 di bioskop online. Judulnya adalah Persepsi. Kita semua di sini dengan tujuan yang sama, duit. Alasan gue pengen nonton film ini karena gue lihat dari trailernya, gue sebagai orang yang suka nonton film horor, menarik banget ini trailernya, sangat menjanjikan. Disutradarai oleh Renaldo Samara. Untuk jajaran cast-nya ini lumayan bertabur bintang. Dari mulai ada Irwan Syah, dia di sini selain jadi pemainnya juga menjadi produsernya. Lalu ada Arifin Putra, juga ada Nino Fernandez dan Hana Arashid. Ini pasangan yang mereka di film ini belum nikah ya. Lalu juga ada Nadine Alexandra, menceritakan seorang ilusionis yang diperankan oleh Arifin Putra, dan dia membuat sebuah reality show di mana ada 4 orang peserta ditantang untuk tinggal selama 5 hari di sebuah villa yang indah namun horor karena dulunya pernah terjadi suatu peristiwa pembunuhan yang mengerikan. Dan meskipun mereka diiming-imingi siapa yang akan bertahan paling lama akan mendapatkan uang $1 juta, cuman ya dimana di sana terjadi peristiwa-peristiwa yang aneh, mengerikan, dan siapakah yang akan bertahan? Kalau ngingetin premis film ini, jadi ngingetin gue sama reality show dulu pernah ada di Antv kalau nggak salah, judulnya Penghuni Terakhir. Dan FYI lagi, sebenarnya film ini durasinya tuh 94 menit, tapi di bioskop online dipangkas jadi cuma 52 menit. Gue nggak tahu dengan pertimbangan apa. Jadinya kayak short medium movie jatuhnya. Dan aslinya syuting ini tuh udah lama banget, tahun 2016, dan baru tayang 2021 ini. Langsung aja masuk ke pros and cons dari film ini. Hal yang gue sukai dulu, ya sebenarnya kalau ngomongin tema filmnya sih sederhana ya, ngomongin masalah survival di sebuah rumah yang angker kayak gitu. Cuman memang yang unik dari film ini adalah angle kameranya mengambil POV gitu ya. Jadi sudut pandang itu adalah first person, seolah-olah kayak lo lagi main game PS ya. Jadi penonton diajak kayak ikut terlibat di dalam petualangan film itu. Meskipun di sini aturan si angle-nya tuh point of view-nya beda-beda nih, kadang jadi si karakter A, si karakter B, si karakter C. Tapi ini bisa jadi satu kekurangan juga karena mungkin kalau yang bagi nggak biasa ngelihatnya agak pusing ya karena kameranya gerak-gerak terus. Dan yang bikin gue betah nonton sih adalah settingnya bagus, villanya dengan pemandangan yang bagus banget, didukung oleh aktor aktris yang good looking. Juga membuat penasaran nih apa yang akan terjadi, kengerian-kengerian di rumah itu. Untuk scoring musiknya juga lumayan sih, bisa membangun ketegangan. Jump scare-nya memang ada di sini jump scare. Oh ya, sebelum lanjut nonton video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar mendukung channel gue terus berkembang dan mendukung supaya gue selalu semangat bikin video. Untuk hal yang gue kurang suka dari film ini, gue ngerasanya backstory film ini kayak tentang reality show-nya si ilusionis tuh kayak kurang jelas, pace-nya cepet banget, tiba-tiba jadi dari opening sampai mulai mereka masuk ke day one itu kayak cepet banget. Terus pengenalan karakternya juga menurutku kurang dalam. Yang sedikit gue agak keganggu di sini si Nino Fernandez di sini tuh kayak nggak konsisten. Kadang-kadang ngomongnya tuh kadang aku, kadang saya, kadang gue lo. Jadi nggak bisa di satu lah gitu. Misalnya yaudah saya aja. Gue nggak tahu apa karena durasi atau emang karena directing atau apanya. Gue ngerasa chemistry di antara pemain ini berempat ini seharusnya mereka adalah sebagai peserta yang ya suka duka bareng lah ya di rumah itu, tapi kurang berasa. Rasa di film ini tuh kayak budayanya tuh kayak ke barat-baratan banget ya. Jadi dari mulai awal mereka kayak ada nge-wine gitu, terus dari mulai sarapan mereka pakai English breakfast kalau lo notice, terus ada itulah yang akan pakai makaroni skutel atau mac and cheese gitu, parut keju. Dan setelah gue teliti lagi ternyata di sini sutradara dan penulisnya tuh nggak cuma satu orang, tapi ada satu lagi namanya Matt Hart, dia juga orang Inggris dan salah satu gitarisnya band Arkarna, mungkin anak 90-an tahu ya. Jadi gue ngerasa di sini selain masalah budayanya, naskahnya itu yang gue rasa kayak tadinya dia bahasa Inggris mungkin nulisnya, terus diplak-plakan dipindahin ke bahasa Indonesia. Cuman bagi penonton Indonesia gue ngerasa jadi aneh, jadi kayak kurang masuk gitu. Kayak misalnya ada antara si Hana Arashid ngobrol sama si
pemeran Risma, dia ngomongin masalah oh iya tuh ceweknya tuh udah kehilangan akal. Oh oke, jadi udah kehilangan akal. Mungkin dari teks Inggrisnya kali ya, tulisannya she lost her mind misalnya gitu, terus literally diubah jadi kayak gitu. Padahal kita kalau ngobrol sama teman mungkin bahasanya lebih enak kan, wah dia orang jadi gila ya, dia jadi stres kayak gitu. Menjelang ending tuh kayak memang ada plot twist ya tapi jatuhnya anti klimaks. Dan menurut gue padahal di sini aktor-aktornya potensial sekali ya, cuman sayang mungkin karena tidak didukung dengan naskah yang mumpuni, jadinya aktingnya jadi kelihatan jelek. Sayang banget, mohon maaf. Ada Arifin Putra di sini, gue tuh udah ekspektasi gue mungkin udah agak sedikit berlebihan kali ya, karena gue inget banget di The Raid 2 kan semengerikan itu, dan dia di sini kayaknya dari awal trailer juga digambarinnya sosok yang misterius, yang sinister. Cuman porsinya dia di sini sedikit sekali, tapi gue nggak tahu, mungkin kayaknya sih versi aslinya lebih panjang nih, karena ada adegan di trailer tuh ada adegan di pantai, sementara di film yang di bioskop lain nggak ada. Itu dia aneh ya, si karakter Arifin Putra ini dia sempat ngomong gitu, segala sesuatu yang terkena cahaya ada di dalam kekuasaan saya. Tapi apa gitu, kagak paham gue di mana kata-kata itu tuh di mana. Ini dari hasil riset gue, ternyata saudaranya ini Renolo Samara tuh dia juga blasteran Indo-Inggris. Apakah ya keterlibatan banyak orang Inggris ini, makanya ada yang orang yang pernah tinggal di rumah itu dulunya keluarga Ford itu kan ngomongnya bahasa Inggris semua. Apakah gara-gara itu? Cuman jadinya apa ya mereka semua kan orang Indonesia tapi ngomong bahasa Inggris semua. Kenapa? Jadinya kan kayak kurang terasa deket gitu. Ataukah mungkin pengen go internasional kali ya, jadi satu keluarga yang ngomongnya bahasa Inggris semua. Ya kalau untuk skor film ini gue kayaknya kasih berapa ya, kayak sih 4,5 ya per 10 gitu. Gue sebenarnya menaruh ekspektasi yang lumayan karena ya idenya sebenarnya unik, tapi sayangnya ya trailernya yang menurut gue agak kentang. Ya tadi gue ngira itu kayak orang-orang pesertanya di sana tuh kayak harus saling bunuh-membunuh supaya bisa survive di rumah itu. Ternyata kan nggak kayak gitu sih. Dan sekarang gue akan ngebahas mengenai penjelasan, ngomongin spoiler talk ya semua. Jadi bagi lo yang belum nonton dan nggak mau kena spoiler, stop sampai sini videonya. Tapi bagi lo yang emang udah nonton dan yang bodo amat gue nggak perlu kena spoiler, silahkan lanjutin video ini. Untuk memorable scene versi gue ya paling ya itu aja sih yang lumayan disturbing ya. Adegan yang menggal kepala, terus si Irwansyah pegang mac and cheese isinya ada kepala, itu lumayan disturbing. Terus yang tangannya katanya bau, itu banget sih. Jadi ya setelah gue perhatikan film ini banget sebenarnya, untuk ngomongin penjelasannya, jadi sebenarnya rumah itu adalah rumah yang dulunya pernah dihuni keluarga yang terjadi pembunuhan, lalu mungkin ada hantu ya semacam itulah, arwah misterius segala macam, sehingga mereka tuh si pesertanya ini diteror dengan kejadian-kejadian yang mirip sama pembunuhan sebelumnya. Nah mereka situ kan ngelakuin sebuah truth order ya, jadi kayaknya yang mereka truth itu malah kejadian. Kayak dia bilang gue belum nikah, ternyata dia udah nikah. Gue belum pernah ngeliat hantu, akhirnya dikasih lihat hantu. Gue belum pernah ngeliat orang meninggal di depan gue, kayak gitu. Cuman ini gue sekali lagi nih versi gue aja ya, mungkin lo punya itu tadi sesuai gimmicknya di film ini, tergantung persepsi Anda. Penjelasan plot twistnya yang gue tangkap itu kayaknya sih sebenarnya dari awal kisah di dalam rumah itu tuh adalah si Arifin Putranya lagi pada ngebriefing entah itu pemeran reality show-nya atau mungkin para krunya tentang konsep nih, kita bakal bikin konsep rumah apa ya, reality show kayak gitu. Dan mereka itu disetting, oh nanti bakal menang si Michael, oh makanya Michael bakal dapat 1 miliar. Jadi kayaknya seolah-olah dibuat itu yang kejadian semua menceritakan itu adalah nanti konsepnya kayak gini loh gitu. Jadi mereka lagi mau siap-siap untuk bikin program reality show, makanya pas di endingnya juga ada datang cameo banyak banget kan berbagai macam artis lah, teman-temannya Irwansyah, ada mantannya Irwansyah, Acha, ada Nirina Zubir dan kawan-kawannya gitu ya. Kayak gitu sih yang gue tangkap. Cuman memang ya itu tadi, sesuai gimmick film ini semua balik ke persepsi Anda. Bagaimana menurut Anda? Ya sekian aja review dari gua tentang film ini. Mungkin teman-teman yang nonton ada pendapat yang sama atau pendapat berbeda, atau penjelasan menurut versi kalian tuh gimana sih? Gak apa-apa, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video ini kalau kamu suka. See you on next video. Bye-bye.